뭐가? 이 최중만 선수가 도발을 하노. 냅둬. 가장을 냅둬. Hai guys, kembali lagi bersama saya Indra di sini. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film Fist of Legend. Dan seperti biasa, saya tidak akan berspoiler di awal. Jadi, mari langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya dan saya ucapkan selamat menonton. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang menjual mie bernama Lim. Ini sosoknya. Kedai mie Lim terlihat sepi dan hanya ada satu pengunjung wanita saja. Wanita itu bernama Hong. Di sini Hong ternyata makan di tempat Lim karena ia menginginkan Lim untuk bergabung dengan acara TV Fight Legend, atau kalau di Indonesia itu semacam acara MMA gitulah ya cuy. Karena Hong mengetahui kalau Lim adalah mantan seorang atlet tinju sekaligus gangster yang terkenal ketika ia masih muda dulu. Akan tetapi di sini Lim nampak tak tertarik dengan acara itu. Kemudian scene berganti dan memperlihatkan seorang laki-laki bernama Sanhon. Sanhon adalah sahabat lama dari Lim. Di sini Sanhon ditelepon oleh Hong dan memintanya untuk bertarung dengan Lim di acara Fight Legend. Akan tetapi di sini Sanhon menolak hal itu. Malamnya Lim melihat acara Fight Legend yang selalu Hong tawarkan kepadanya. Di sini Lim nampak mulai tertarik dengan acara itu karena melihat hadiah yang ditawarkan sangatlah menggiurkan. Setelah itu Lim menelpon Hong dan sepakat untuk ikut acara Fight Legend itu. Di esok harinya Lim pun pergi ke acara itu dan mempersiapkan dirinya. Di sana Lim berkenalan dengan seseorang peserta lainnya yang bernama Kang. Mereka berdua pun sedikit berbincang-bincang di situ. Dan singkat cerita, pertarungan Lim di acara Fight Legend pun dimulai. 제이슨, 임덕주 씨는 고등학교 때까지 아직 격투기를 배운 건 아니죠? Pada awalnya Lim nampak kesusahan melawan petarung profesional itu. Akan tetapi karena Lim adalah pemeran utama di film ini dan sang sutradara juga menginginkan Lim untuk menang dalam pertarungan itu, akhirnya Lim dapat mengalahkan petarung profesional itu. 화이팅! Setelah pertandingan itu selesai, Hong kembali lagi menemui Lim dan memintanya untuk bertarung satu kali lagi untuk mendapatkan hadiah sebesar $20.000. Lim yang membutuhkan uang untuk kemajuan kedai mie miliknya, ia pun mengiyakan hal itu. Singkat waktu, pertandingan kedua Lim pun tiba, dan ternyata lawan Lim kali ini adalah Jae-suk, teman masa lalunya ketika ia masih menjadi seorang gangster. Di sini Lim menyapa Jae-suk sebelum pertandingan dimulai, dan Jae-suk hanya tersenyum kepada Lim, dan akhirnya pertarungan itu pun dimulai. Di pertandingan itu keduanya nampak berimbang dan saling membalas pukulan satu sama lain. Sampai di tengah pertandingan, Jae-suk yang tak bisa menahan emosinya, ia membuka bajunya dan terlihatlah tato yang ada di sekujur tubuhnya. Hal itu membuat pertandingan itu dihentikan sejenak karena di acara TV itu dilarang memperlihatkan sebuah tato. Di sini Hong meminta Jae-suk untuk mengikuti aturan yang ada di acara TV itu. Jae-suk pun mengiyakan hal itu. Kemudian pertandingan itu pun dimulai kembali. Dan akhirnya di pertandingan itu Lim berhasil mengalahkan Jae-suk dan mendapatkan hadiah senilai $20.000. Esoknya Hong kembali lagi menawari Lim sebuah pertandingan untuk mendapatkan lebih banyak uang. Akan tetapi Lim menolaknya karena ia sudah mendapatkan uang yang ia butuhkan. Kemudian Lim menemui Jae-suk yang sedang menunggu mobil jemputannya. Di sini mereka berdua pun berbincang-bincang mengenai masa lalu mereka dan kabar mereka sekarang. Tak selang berapa lama mobil jemputan Jae-suk pun datang. Jae-suk pun memberikan nomor teleponnya dan mengajak Lim untuk minum-minum bersama di lain waktu. Setelah itu Jae-suk pun pergi. Kemudian scene berganti dan flashback ke masa lalu dari Lim, yang mana faktanya Lim adalah seorang atlet tinju yang akan mewakili sekolahnya dalam ajang olimpiade. 운동 열심히 해야 되겠지? 예. 88 올림픽까지 1년만 고생하자. Sepulang berlatih, Lim melihat teman seangkatannya yang sedang diajar oleh anak dari sekolah lain. Di sini Lim pun dengan gagah berani menghajar semua anak sekolah lain itu yang telah mengajar teman-temannya.
Paginya, Lim yang sedang tertidur di kelas, ia didatangi oleh kakak kelasnya yaitu Sanhon dan Sonjin. Di sini mereka menegur Lim karena mereka tidak suka dengan adik kelas yang pemalas. Tak selang berapa lama, Jae-suk anak yang dihajar Lim kemarin malam, ia mendatangi Lim karena ia tak terima telah dihajar oleh Lim. Sanghon yang merupakan penguasa di sekolah itu, ia tak terima melihat anak sekolah lain berulah di sekolahnya. Akhirnya Sanhon meminta Lim untuk tidak menghadapi Jae-suk dan dirinya lah yang akan melawan Jae-suk. Semenjak kejadian itu, Lim, Sanghon, dan Sonjin mulai dekat dan menjadi seorang teman. Tak selang berapa lama, Jae-suk yang tak terima atas kejadian di sekolah tadi, ia kembali lagi mendatangi mereka. Dan kali ini, Lim lah yang menghadapi Jae-suk. Di sini, Lim meminta Jae-suk untuk memukulnya, untuk memutuskan permusuhan di antara mereka. 됐냐? 나 2대 맞았거든? Setelah kejadian itu, Jae-suk, Lim, Sanhong, dan Sonjin menjadi 4 sahabat baik yang selalu mensupport satu sama lain. Singkat waktu, pertandingan Olimpiade pun tiba. Jae-suk, Sanhong, dan Sonjin terlihat datang untuk memberi support dan semangat kepada Lim. Sebenarnya, di pertandingan itu, Lim menang telak ke atas lawannya. Akan tetapi sang juri melakukan kecurangan dan memutuskan Lim kalah di pertandingan itu. Pelatih Lim yang tak terima atas hal itu, ia pun langsung mengamuk dan membanting piala Olimpiade itu. Semenjak kejadian itu, Lim dan 3 temannya itu mulai mendirikan sebuah gangster yang selalu membuat rusuh dan onar di kota. Dan pada puncaknya, karena keributan yang dilakukan oleh gangster yang diketuai oleh Lim, akhirnya mereka semua ditangkap polisi dan dijebloskan ke penjara. Kemudian scene berganti dan kembali lagi berpindah ke masa yang sekarang, yang mana semenjak kemenangan Lim di acara Fake Legend itu, kedai mie miliknya seketika menjadi ramai dan dipenuhi banyak pengunjung. Ibu Lim yang mengetahui hal itu, ia menyuruh Lim untuk ikut dan bertanding kembali di acara Fake Legend itu. Bersamaan dengan itu, Kang datang dan mengucapkan selamat atas kemenangan Lim dan mendukung Lim untuk meneruskan karirnya di acara Fake Legend itu. Atas hal itu, akhirnya Lim kembali lagi ikut di acara Fake Legend itu dan Kang kini menjadi manajer Lim. Di sini Lim selalu memenangkan semua pertandingan yang ia lakukan. Hal itu membuat namanya semakin dikenal di masyarakat sebagai seorang legend. Dan hora genje, kira-kira begitulah teriakan Lim setelah memenangkan pertandingan itulah ya cuy. Haha. Lim yang kini sudah mempunyai banyak uang, ia menemui anaknya yang bernama Sonbin. Lim membelikan sebuah hadiah ke anaknya itu dan mengajaknya untuk makan di sebuah restoran. Di sisi lain, Hong menemui Sanhon dan memintanya untuk ikut dalam acara Fake Legend itu. Awalnya Sanhon menolaknya, akan tetapi bos Sanhon dan sekaligus teman Sanhon yaitu Sonjin menyuruhnya untuk ikut acara itu untuk melawan Lim. Dan akhirnya Sanhon pun sepakat untuk ikut acara Fake Legend itu. Malamnya setelah Lim selesai latihan, ia melihat Sanhon yang mengikuti acara Fake Legend itu. Dan betapa terkejutnya Lim ketika ia mengetahui bahwa lawannya minggu depan adalah Sanhon, teman masa lalunya. Singkat waktu, hari pertandingan antara Lim dan Sanhon pun tiba. Di sini Lim nampak ragu dan tak mau melukai temannya itu. Hal itu berbanding terbalik dengan Sanhon. Ia nampak sangat berantusias melawan Lim karena ia tak mau mengecewakan bosnya sekaligus temannya yaitu Sonjin. Dalam pertandingan itu Lim harus mengakui kekalahan pertamanya di acara Fake Legend itu. Karena pada dasarnya Lim tidak tega dan tidak mau melukai teman baiknya itu. Setelah kekalahan itu, Lim pulang ke rumahnya dan menemui Sonbin. Di sini Lim meminta maaf kepada Sonbin karena ia merasa telah mengecewakan Sonbin dan telah gagal menjadi ayah yang baik bagi Sonbin. Hal itu berbanding terbalik dengan Sanhon. Setelah kemenangannya itu, ia disambut bagaikan pahlawan oleh semua rekan kerjanya. Kemudian Sanhon menemui bosnya sekaligus temannya yaitu Sonjin. Di sini Sonjin mengucapkan selamat atas kemenangan Sanhon. Akan tetapi di sini Sonjin nampak tak puas dengan kemenangan itu. Ia meminta Sanhon untuk ikut kembali dalam acara Fake Legend itu. Dan Sonjin juga ingin mengukur seberapa hebat kemampuan bela diri Sanhon dengan ia memanggil para bodyguardnya.
Melihat hal itu, Sanhon nampak kurang suka dan kecewa atas perilaku Sonjin terhadapnya. Di sini ia pun membentak Sonjin, dan akhirnya Sanhon memutuskan untuk berhenti bekerja untuk Sonjin saat itu juga. Sementara itu, Hong yang merasa bahwa acara Fake Legend itu semakin trending di acara TV lokal Korea. Ia memberikan ide kepada bosnya untuk mengadakan acara Fake Legend lagi, yang mana di acara itu hanya akan diikuti oleh para mantan gangster dan para legenda petarung jalanan seperti Lim, Sanhong, dan Jae-suk. Bosnya yang merasa bahwa acara itu akan sukses besar, ia pun langsung sepakat dengan ide itu dan akan segera mengadakan acara itu. Mendengar hal itu, Hong pun mengumpulkan semua timnya dan menyebarluaskan berita acara itu ke seluruh penjuru kota. Entah itu di pantai pijat, spa, tempat fitness, warnet, dan lain-lainnya. Sementara itu, Lim, Jae-suk, Sanhon, dan para petarung lainnya, mereka terus berlatih untuk mempersiapkan diri mereka dalam acara itu. Malamnya Jae-suk pergi ke rumah Lim dan memintanya agar ikut bersamanya untuk menemui seseorang. Ternyata di sini Jae-suk mempertemukan Lim dengan mafia bandot yang memiliki sebuah situs judi online. Di sini si mafia bandot itu menawarkan uang senilai $200.000 kepada Lim untuk mengalah dalam pertarungan itu. Awalnya Lim nampak ragu untuk menerima uang itu. Akan tetapi Lim akhirnya menerima uang itu dan sepakat untuk mengalah dalam pertandingan itu. Di sini Jae-suk nampak kecewa dengan Lim yang telah sepakat menerima uang itu. Karena pada dasarnya Jae-suk membawa Lim kepada mafia bandot itu karena ia kira Lim tidak akan menerima uang itu. Karena Lim yang Jae-suk kenal adalah seorang petarung yang jujur. Setelah itu Jae-suk pun pergi meninggalkan Lim. Singkat cerita, hari acara Fake Legend yang mempertemukan antara mantan gangster dan petarung jalanan pun tiba. Sebelum pertandingan itu dimulai, Sonbin menemui Lim dan memperlihatkan hasil lukisannya yang memperlihatkan gambar ayahnya dan sebuah sabuk kemenangan yang bertuliskan champion. Di sini Sonbin meminta ayahnya untuk menjadi juara di acara itu. Berbarengan dengan itu, Jae-suk dan Sanhon pun menemui Lim. Di sini Lim memperkenalkan anaknya kepada dua temannya itu. Karena pada faktanya, setelah beberapa tahun lalu mereka semua di penjara, mereka tak mengetahui kabar mereka satu sama lain. Setelah para tamu undangan dan semua persiapan telah dipersiapkan dengan matang, acara pertarungan Fake Legend yang mempertemukan mantan gangster dan para petarung jalanan itu pun dimulai. Di pertarungan itu, Sanhon dan Lim bisa memenangkan semua pertandingan dengan mudah, sehingga mereka masuk ke babak semifinal. Akan tetapi di sini Jae-suk harus kalah dalam pertandingan menuju semifinal, karena ternyata ia telah sepakat untuk mengalah dalam pertandingan itu dengan si mafia bandot. Dan singkat waktu, pertandingan pertama semifinal pun dimulai. 이상훈 선수의 파운딩. 유태경 선수는 어떻게든 그라운드로 가. 이상훈 선수의 미들킥이 적중합니다. 이어지는 킥연타 잘 썼습니다. 유태경 선수는 취미생활로 격투기를 배웠을 정도로 Di sini awalnya Sanhon nampak kewalahan menghadapi lawannya itu. Walaupun begitu, Sanhon dengan susah payah akhirnya berhasil memenangkan pertandingan itu dan melaju ke babak final. Setelah pertandingan itu, kaki Sanhon mengalami cedera yang serius. Hal itu membuat Lim dan Jae-suk sangat mengkhawatirkan keadaannya. Karena Lim dan Jae-suk mengetahui bahwa lawan Sanhon di final adalah Choi, petarung dari mafia bandot. Karena di pertandingan semifinal kedua antara Lim dan Choi, Lim harus mengalah karena ia telah menerima uang dari mafia bandot. Akan tetapi karena melihat kondisi Sanhon yang tak mungkin untuk melawan Choi dan mengingat gambar dari Sonbin, akhirnya di sini Lim berniat untuk mengalahkan Choi dan menyuruh Jae-suk untuk mengembalikan uang itu ke mafia bandot. Dan setelah itu pertandingan semifinal kedua antara Lim dan Choi pun dimulai. 랩트 하이킥 몰아붙이는 거북이 체중만. Pada awal pertandingan, Lim nampak sangat kewalahan menghadapi Choi. Akan tetapi, Lim yang tak ingin temannya celaka di pertandingan final dan tak mau mengecewakan Sonbin untuk yang kedua kalinya, ia pun berhasil mengalahkan Choi dan melaju ke babak final.
Setelah berhasil mengalahkan Choi dan melaju ke babak final, Lim tidak mau melanjutkan pertandingan di babak final itu dan memutuskan untuk membiarkan Sanghong menjadi juara di acara Fight Legend itu. Karena di sini Lim tidak mau melawan temannya sendiri hanya untuk memperebutkan sejumlah uang. Sanghong yang mengetahui hal itu, ia pun sepakat untuk menjadi juara di acara Fight Legend itu dan berniat untuk membagi hasil uang dari acara itu untuk Lim dan Jae-suk, dan film pun selesai. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini sampai selesai. Dan saya minta maaf kalau suara saya kali ini agak medok, saya juga nggak tahu kenapa itu ya. Saya Indra undur pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya guys, bye bye.